Selamat datang di tutorial penggunaan video administrasi bimbel online, persembahan dari Agila Course. Yang pertama yaitu kita ketik alamat dari websitenya. Di sini website kita sesuaikan dengan kecamatan Bapak Ibu masing-masing. Bisa dari Borobudur, Borobudur 1, Borobudur 2, Martoyudan 1, Martoyudan 2, atau Magelang 1, Magelang 2, atau dan sebagainya. Nah, di sini yang nanti alamat website, username, dan password kita kirimkan ke Bapak Ibu sekalian dalam paket yang kita print. Itu bisa Bapak Ibu simpan. Kemudian yang akan kita bahas kali ini adalah contoh dari administrasi yang telah kami buat, yaitu Chatmin, contoh admin, Chatmin akilakos.web.id. Ini udah kita online kan. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak repot lagi membuat atau tidak repot lagi menginstal, atau ini sudah tersedia, sudah kita buatkan, tinggal pakai aja. Kemudian untuk username dan password juga kita kirimkan ke Bapak Ibu sekalian, karena setiap website hanya kita buatkan satu buah username dan password agar tidak bocor gitu. Kemudian disimpan baik-baik username dan passwordnya. Dan jika ada masalah mau ganti username atau password, silahkan nanti menghubungi kita. Tetapi jika keadaan tidak sangat krusial atau tidak penting sekali, jangan dirubah, karena untuk merubahnya agak kesulitan kita. Oke, gitu. Yang pertama, di sini untuk contoh itu username admin, passwordnya admin, kemudian login. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu untuk orang tua. Jadi software ini, alamat website ini kita sharekan ke orang tua masing-masing. Jadi orang tua itu bisa mengecek secara online apakah anaknya udah datang atau belum, kemudian sudah bayar atau belum, pembayarannya berapa. Di sini orang tua bisa melihatnya. Kemudian untuk melihatnya, kita perlu ID, atau orang tua perlu ID siswa. ID siswa nanti dicetakkan dalam kartu. Misalkan di sini ada 291 yang sudah kita input. Bisa dilihat kehadiran siswanya itu kapan aja. Nah, di sini bisa dilihat nama Ahmad Hasan Basri, tanggal 20 bulan 11 jam 17.16.09. Kemudian untuk cek pembayaran bisa klik di sini pembayaran siswa. Nomor ID-nya 291 bisa dicek. Ini setiap orang tua bisa mengecek. Jadi anak itu sudah bayar atau belum dan sebagainya. Kemudian untuk sekarang kita masuk ke administrasi. Khusus administrator. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk administrasi masuknya lewat kotak ini. Kemudian login, diisi username dan passwordnya. Nah, di sini ada input siswa, uang masuk, uang keluar, kartu, laporan keuangan, absensi, hapus siswa, hapus absensi, hapus bayar, dan sebagainya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu input siswa. Kita misalkan ada siswa baru namanya Lina. Lina dan seterusnya, bisa panjang. Kemudian dia kelas 9 SMP, nomor HP ortu 081391005464. Kemudian nomor HP siswanya 085640451319. Kemudian sekolah misalkan di Man Magelang. Kita simpan. Nah, kalau berhasil, ini sudah dapat ID. Di sini ada pendaftaran ID juga. ID siswa itu 293 ini secara urut, tidak bisa kemudian kita dari satu itu nggak bisa. Jadi dia akan menambahkan sendiri ID-nya dari softwarenya. Kemudian jika siswa Lina ini
mau bayar, kita tinggal masuk ke uang masuk. Kita klik menu uang masuk. ID-nya tadi 293. Kemudian jumlah pembayarannya misalkan berapa? 250.000. Kemudian keterangan pembayaran paket. Untuk keterangan bisa diisi atau tidak, ini bebas. Tapi untuk ID dan jumlah pembayaran harus diisi. Dan simpan print kwitansi. Nah, ini ada 250.000 pembayaran dilakukan lagi saat 12 sesi. Jadi ini modelnya 12 sesi. Kemudian pembayaran berhasil di entry. Selalu lihat ini tanda bahwa pembayaran ini udah masuk ke database. Kemudian misalkan anak ini udah masuk, udah bayar, kemudian dibuatkan kartu siswa, tinggal klik menu kartu siswa. Kemudian ID-nya 20293. Oke, udah masuk. Ini tinggal print saja. Nanti di print pakai printer biasa, kemudian dipotong, kemudian nanti di laminating. Tinggal beli laminatingnya itu pakai setrika aja boleh. Bagus, kita juga pakai setrika aja udah bisa dipakai. Daripada beli harganya sekitar 700.000 untuk alat laminatingnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli juga nggak masalah. Kita nggak ngelarang. Kemudian misalkan kalau ada pengeluaran, misal gaji tentor, kemudian makan, biaya rapat, listrik, air, pembelian kertas dan sebagainya, kita masuk ke menu uang keluar. Nah, di sini ID pegawai itu orang yang mengeluarkan. Jadi pegawai yang mengeluarkan itu namanya siapa? Itu ditulis di sini. Misalkan pegawainya Ahmad Hasan, saya sendiri 291. Kemudian jumlah keluarnya 50.000. Keterangannya untuk membeli makan tentor, untuk makan tentor misalkan. Dan print kwitansi. Nah, di sini kwitansi tetap di print agar pengeluaran itu ada arsipnya. Dibedakan aja, misalkan untuk kotak pemasukan, kotak pengeluaran, kwitansinya dibedakan. Jadi apabila misalkan kita nanti ada masalah atau kesalahan hitung atau apapun, tetap ada arsipnya, ada buktinya, seperti itu. Kemudian untuk mencetak kwitansi ini langsung cetak aja bisa. Untuk kertas A4 itu dibagi 3. Jadi kertas A4 dibagi 3, kemudian dimasukkan ke print, itu udah bisa untuk ngeprint untuk sebagai kwitansi. Kemudian kalau kita masuk ke laporan keuangan, di sini Anda bisa lihat di laporan keuangan itu bebas, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kalau misalkan kita lihat transaksi hari ini saja, itu bisa dilihat langsung tampilkan di sini. Ini tanggal 21 bulan 11 2013, kemudian 21 11 2013 langsung ditampilkan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa uang masuk sudah ada 150 dan 250. Jadi totalnya 400.000. Kemudian uang keluar juga udah ada. Untuk makan tentor tadi 50.000, 75.000. Ini di sini lengkap sampai ke waktunya kapan, kemudian yang mengeluarkan siapa, yang masuk siapa. Kemudian di sini ada jumlah pemasukan 400.000, jumlah pengeluaran 75.000, total uang masuknya juga udah ada langsung. Jadi ini yang disetor ke investor atau yang punya. Jadi ini laporan dari administrasi ke manajer atau yang punya, yang bagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi hasil ke Akila Pusat itu segini, silahkan transfer ke ini. Untuk bagi hasil kita sebisa mungkin dibayarkan dalam 1 bulan saja, jangan per hari. Kemudian misalkan kita mau buat laporan bulanan, itu print saja
tanggal 1 sampai 30. Misalkan ini tanggal 1 November, kemudian sampai tanggal 21 bulan 11, ini kan belum tanggal 30. Kemudian tampilkan. Nah, ini adalah transaksi dari tanggal 1 November sampai tanggal 21. Udah. Jadi kalau misalkan datanya banyak, nanti juga ininya banyak, tinggal print saja untuk laporan bulanan. Ini juga udah ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, total uang masuk berapa, untuk bagi hasil keakhirat sebesar berapa juga ada. Silahkan nanti di transfer. Kemudian kita masuk ke absensi, menu absensi. Untuk absensi sebisa mungkin itu komputernya disendirikan. Jadi khusus untuk absensi. Kemudian di setting, masuk ke halaman ini, pasang saja alat barcode-nya pakai USB, celuk gitu. Kemudian kartu yang sudah di print dicoba, cedik gitu. Nanti udah masuk ini. Misalkan 291, ini udah masuk. Nah, ID-nya ini. Kemudian setelah absensi, untuk menu yang lain, hapus siswa, hapus absensi, hapus bayar, dan sebagainya, ini mudah bisa dipelajari sendiri. Kemudian edit siswa juga cuma untuk mengedit jika ada kesalahan, misalkan mau ganti nomor HP, ganti nama, dan sebagainya. Misalkan tadi salah ngetik gitu ya, 293, ini udah keluar, bisa nanti langsung diedit namanya siapa, misalkan namanya diganti menjadi Herlina Bayu seperti itu. Kemudian submit. Nah, ini langsung nanti bisa dilihat apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah, Herlina Bayu yang tadi nomor 293. Kemudian untuk cetak data, ini silakan dicetak kemudian ditempel di papan pengumuman bimbel masing-masing. Kemudian untuk view data, nah di sini guna view data adalah mencari siswa yang belum bayar. Jadi di sini misalkan Ahmad Hasan Basri belum bayar, kita coba saja, absennya lebih banyak. Ini udah bayar berapa kali? Yang baru bayar kan Herlina 293 ya. Kita absenkan banyak sekali, sampai ke 13. Untuk absensi ini ada jeda sedikit, jadi sekitar 5 detik setiap absen. Karena ini online, uh, untuk mengakses ke sana itu sampai sekitar 5 detik. Coba 1, 2, 3, 4, nah, sampai 4 detik. Jadi jeda absen kita coba lagi ya. 293 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk absen itu ada jeda 5 detik. Jadi untuk siswa yang pertama dan siswa yang kedua itu harus ada jedanya sekitar segitu. Oke, sekarang dicoba kita lihat di view data udah berapa kali tadi. Salah ya. Di view data.
masuk. Intinya nanti kalau ini anaknya datang terus itu eh, siswa eh, ada laporan keuangan bahwa di keterangan itu siswa belum bayar. Di sini ada nanti. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.